Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan dari PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Yang pertama ada analisis likuiditas, dan yang pertama yakni cash ratio dengan rumus kas plus setara dibagi hutang lancar. Di tahun 2020 memperoleh hasil 0,55% dan di tahun 2021 memperoleh hasil 0,55%. Dengan kesimpulan, cash ratio pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan nilai yang stabil, yaitu 0,55%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup konsisten untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas. Nomor 2 yakni surrend ratio dengan rumus aset lancar dibagi hutang lancar. Dan di tahun 2020 memperoleh nilai 2,34 dan di 2021 memperoleh 8,911. Dan untuk menghitung seluruh pertumbuhan atau penurunan, yakni dengan tahun 2021 dikurangi 2020 dibagi 2021 dan memperoleh nilai 0,73%. Dengan kesimpulan, surrend ratio mengalami peningkatan signifikan dari 2,34 pada tahun 2020 menjadi 8,911 pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dalam memilih kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Yang ketiga yakni quick ratio dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Di tahun 2020 memperoleh nilai 1,73% dan di tahun 2021 memperoleh 1,21%. Dan dari kesimpulannya yakni memperoleh hasil 1,23% pada tahun 2020 menjadi 1,21% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan. Dan yang keempat ada DAR atau debt to asset ratio dengan rumus total hutang dibagi total aset. Di tahun 2020 memperoleh nilai 0,37% dan 2021 memperoleh nilai 0,33%. Dan dari kesimpulannya yakni pada tahun 2020 memperoleh nilai 0,37% dan menjadi 0,33% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan total asetnya tanpa menambah hutang. Nomor 5 yakni DER, debt to equity ratio dengan rumus total liabilitas dibagi total ekuitas. Di tahun 2020 memperoleh hasil 0,60% dan tahun 2021 memperoleh hasil 0,50%. Dengan kesimpulan, penurunan DER dari 60,7% pada tahun 2020 menjadi 50,6% pada tahun 2021 menunjukkan bahwa perusahaan telah mengurangi ketergantungan pada utang. Yang keenam ada ICR, yakni dengan rumus EBIT dibagi beban bunga. Di tahun 2020 memperoleh hasil 3,8% dan 2021 memperoleh hasil 13,0%. Dengan kesimpulan, peningkatan ICR dari 3,8% menjadi 13,04 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga. Yang keenam ada LTDR, yakni Long Term Debt to Equity Ratio dengan rumus liabilitas jangka panjang dibagi total ekuitas. Dan di tahun 2020 memperoleh hasil 0,53% dan di 2021 memperoleh hasil 0,39%. Dengan kesimpulan, penurunan rasio LTDR dari 0,53% menjadi 0,39% mengindikasikan adanya pengurangan ketergantungan perusahaan pada utang jangka panjang. Yang kedua yakni rasio profitabilitas. Yang pertama ada GPM, Gross Profit Margin, dan dengan rumus laba kotor dibagi penjualan. Dan di tahun 2021 memperoleh hasil 0,37% dan di tahun 2020 memperoleh hasil 0,24%. Dengan kesimpulan, laba kotor meningkat signifikan dari 0,24 pada tahun 2020 menjadi 0,37% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengelola biaya produksi langsung terhadap penjualannya pada tahun 2021. Dan yang kedua yakni ada NPM, Net Profit Margin, dengan rumus laba kotor
bagi penjualan, dan pada tahun 2020 memperoleh hasil 0,0134% dan di tahun 2021 memperoleh hasil 0,148 atau 0,14%. Dengan kesimpulan, laba bersih meningkat drastis dari 0,0134% menjadi 0,14%. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kemampuan perusahaan mengkonversi penjualan menjadi laba bersih. Yang ketiga ada ROS atau Return on Sales dengan rumus EBIT dibagi penjualan. Di tahun 2020 memperoleh hasil 0,07%, di tahun 2021 memperoleh hasil 0,23%. Dan dengan kesimpulan, EBIT meningkat drastis dari 0,07% di tahun 2020 menjadi 0,23% di tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kemampuan perusahaan mengkonversi penjualan menjadi EBIT. Yang keempat ada ROA Return on Assets dengan rumus laba bersih dibagi total aset. Di tahun 2020 memperoleh hasil 0,003% dan di tahun 2021 memperoleh hasil 0,60%. Dengan kesimpulan, ROA meningkat dari 0,03% di tahun 2020 jadi 0,60% di tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih efisien dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Yang kelima ada ROE, yakni Return on Equity dengan rumus laba bersih dibagi total ekuitas. Di tahun 2021 menghasilkan 0,09% dan di tahun 2020 menghasilkan 0,005%. Dengan kesimpulan, ROE meningkat dari 0,05% di tahun 2020 menjadi 0,09% di tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang sahamnya. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Yang pertama yakni perputaran persediaan dengan rumus penjualan dibagi persediaan. Di tahun 2021 memperoleh hasil 14,047 dan di tahun 2020 memperoleh hasil 9,57%. Dan untuk menghitung inventory turnover index di tahun 2021 menghasilkan 38,1% dan di tahun 2020 menghasilkan 25,9%. Dengan kesimpulan, perputaran persediaan perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 dengan rasio perputaran persediaan naik dari 9,58 kali menjadi 14,05 kali. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih efisien dalam mengelola dan menjual persediaan. Yang kedua ada perputaran piutang dengan rumus penjualan dibagi piutang. Di tahun 2020 menghasilkan 52,4% dan di tahun 2021 menghasilkan 234,77%. Dan cara menghitung receivable index yakni di tahun 2020 menghasilkan 6,965 dan di tahun 2021 menghasilkan 1,55. Dengan kesimpulan, perputaran piutang perusahaan pada tahun 2020 yakni 6,965 menjadi 1,55 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang cepat mengumpulkan piutangnya pada tahun 2021. Yang ketiga ada perputaran utang dengan rumus beban pokok penjualan dibagi utang usaha. Di tahun 2020 menghasilkan 1,70 dan di tahun 2021 memperoleh 3,36. Dan untuk hasil receivable index di tahun 2020 menghasilkan nilai 314,70 dan di tahun 2021 menghasilkan nilai 108,63. Dengan kesimpulan, perputaran utang perusahaan pada tahun 2020 sebesar 214,70 menurun menjadi 108,61 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang cepat melunasi hutang pada tahun 2021. Yang keempat ada perputaran modal kerja dengan rumus penjualan dibagi modal kerja. Di tahun 2020 menghasilkan nilai 2,46 dan di tahun 2021 menghasilkan nilai 3,410. Dengan kesimpulan, penjualan meningkat dari 2,46 dari tahun 2020 menjadi 3,410 pada tahun 2021. Dan yang kelima yakni ada
fix aset lancar dengan rumus penjualan dibagi aset tetap, yakni di tahun 2020 menghasilkan 0,79, di tahun 2021 menghasilkan 1,27. Dengan kesimpulan, penjualan meningkat dari 0,79 di tahun 2020 menjadi 1,27 di tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengelola aset tetap. Yang keenam yakni perputaran total aset dengan rumus penjualan dibagi total aset, dan di tahun 2020 menghasilkan nilai 0,25% dan di tahun 2021 memperoleh nilai 0,40%. Dan dapat disimpulkan yakni perputaran total aset meningkat dari 0,25% di tahun 2020 menjadi 0,40% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya yang keempat ada rasio pasar. Yang pertama ada EPS atau earnings per share dengan rumus laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Di tahun 2020 menghasilkan nilai 6,51% dan di tahun 2021 menghasilkan nilai 0,000118. Dan dapat disimpulkan pada tahun 2020 EPS perusahaan adalah 6,51%, yang berarti perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 6,591 untuk setiap saham yang beredar. Namun pada tahun 2021 EPS turun drastis menjadi 0,000118. Dan yang keempat ada PER atau Price to Earnings Ratio dengan rumus harga saham dibagi EPS, dan di tahun 2020 menghasilkan 15,1% dan di tahun 2021 menghasilkan nilai 60.169.491. Dengan kesimpulan pada tahun 2020 PER perusahaan adalah di nomor 4 yakni ada PER yakni Price to Earnings Ratio dengan rumus harga saham dibagi EPS. Di tahun 2020 menghasilkan 15,1% dan di tahun 2021 menghasilkan 60.169.491. Dengan kesimpulan pada tahun 2020 PER perusahaan adalah 15,172. Ini menunjukkan bahwa investor bersedia membayar 15,172 kali lipat dari laba per saham untuk membeli saham perusahaan tersebut. Namun pada tahun 2021 PER meningkat tajam menjadi 60.169.491. Peningkatan ini menunjukkan bahwa harga saham perusahaan menjadi jauh lebih mahal relatif terhadap laba per saham yang dihasilkan.